Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa ala alihi wa sahbihil ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Yang kami hormati Ketua BKM Masjid Al-Akbar, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini kita diberikannya kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat menegakkan salat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan sama-sama pula duduk mendengarkan tausiah subuh pada pagi hari ini. Kemudian sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebagai ucapan salawat dan salam kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepadanya, di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan jemaah masjid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ini termasuklah umat-umat yang mendapat syafaat dan naungan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya yang ceramah pada pagi hari ini adalah Al-Ustaz Haji Muhammad Yusuf Marpauk. Tapi berhubung mereka, Al-Ustaz tersebut pulang kampung ke Tanjung Balai dengan keluarganya, maka digantikanlah sama Ustaz yang ada pada pagi hari ini. Kalau Ustaz sebenarnya di tempat ini tidak asing lagi, karena Ustaz di sini adalah Bilal jenazah. Jadi yang ceramah hari ini Bilal. Belum ada lagi masjid ini udah jadi Bilal Ustaz di sini. Nah, jadi nama Ustadz yang lengkapnya Fakhrur Razi SPDI. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun judul tausiah kita pada pagi hari ini
ada 3 penyakit umat Islam sampai saat sekarang ini agak sulit sembuh dari penyakit. Ada 3 penyakit umat Islam sampai saat sekarang ini agak sulit sembuh dari penyakit. Berangkat kita kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza a'zamal ummatid dunya wa fi riwayatin dinaran wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari urimat 'alaihim barakatil wahyi. Wa idza tashabbat ummati saqatat min ainillah. Yang artinya idza a'zamat ummatid dunya, apabila umatku ini membesar-besarkan dunia, mengagung-agungkan dunia, sehingga datanglah suatu penyakit hati yang bernama wahan. Bertanya sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa itu wahan?" Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat yang lain, dinaran wa dirhaman, dinar dan dirham menjadi tujuan utama. Menjadi manusia mata duitan, materialistis. Kalau sudah seperti inilah mental umat ini, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut Allah kekuatan Islam. Dicabut kekuatan Islam. Tengoklah saat sekarang ini, umat Islam sepele aja orang nengok. Iya Pak, sepele. Umat Islam banyak. Di dunia ini pun banyak umat Islam. Tapi sepele aja nih. Yang dibilang begitu, yang dibilang begini, senyap. Apa tadi sebab kok bisa menjadi begini? A'zamat ummatid dunia, membesar-besarkan dunia. Pergi pagi, pulang sore. Pergi kerja, matahari belum lagi terbit. Pulang bekerja, matahari pun sudah terbenam. Pergi mencari nafkah, anak belum lagi bangun dari tidur. Pulang dari kerja, anak sudah tidur lagi. Itulah terus begitu saja. Kadang-kadang ada yang lembur siang dan malam. Apa yang dicari? Dinaran wa dirhaman. Dinar dan dirham, uang. Kalau zaman Rasulullah dulu pula mata uang dinar sama dirhamnya pula. Zaman kita sekarang nih di Indonesia ada namanya rupiah. Jadi kalau sudah inilah yang dikejar oleh umat ini, nuzi'at minha haibatul Islam, dicabut Allah kekuatan Islam. Kita tengoklah contoh zaman sekarang ini. Kalau anaknya pergi sekolah, semuanya serba lengkap.
Walaupun zaman sekarang ini tidak sekolah bertatap muka, tapi fasilitas anak ini lengkap semua. HP, Android, lengkap dengan laptop. Tapi kalau madrasah pakai daring, susah gurunya mau mendaring. Tak punya HP ya nak, tak punya laptop, disimpan sama orang tua. Ini contoh. Kalau sebelum daring dulu, anaknya pergi sekolah rapi, bajunya bergosok. Tapi kalau anaknya pergi mengaji, pakaiannya pun kusut, pakai sarung saja. Kadang digulungnya sarungnya itu pakai kaos oblong. Buncit perut anak itu mirip kayak ibu-ibu 9 bulan. Kemudian pakainya topi ayahnya, dikancengnya pula lagi pakai peniti di belakang, mirip kayak jengger ayam. Kok tahu Ustaz? Tahulah. Orang ustaz kepala sekolah di madrasah Al-Fitriyah. Di Al-Fitriyah ini semenjak meninggal Al-Ustaz Nuruddin Maktub, ustaz diangkat orang. Karena kebanyakan di situ pula gurunya perempuan semua. Laki-laki sikitnya kami di situ. Jadi kalau perempuan diangkat pula menjadi kepala sekolah, tak cocok juga dirasa. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian apalagi contohnya? Kalau orang tua menyekolahkan anaknya, wah, serba luar biasa. Cita-citanya pun mantap. Tapi kalau orang tuanya menyekolahkan mengaji, didaftarkannya lah anaknya mengaji. Ustaz, ini anak saya ini mau mengaji. Nah, kenapa mengaji dia di sini daripada main layang-layang, Ustaz? Daripada ke warnet, eloklah mengaji. Jadi mengaji ini daripada rupanya. Iya. Pelarian rupanya. Makanya di madrasah tuh degil-degil anak-anaknya. Yang di pesantren rata-rata bandel-bandel yang tukang berantem, ketepuk. Kenapa? Yang daripada melayang-layang sama ke warnet tadi. Jadi anaknya yang baik-baik kemana? Ke ITB, sekolah ke Amerika. Tapi kalau anaknya udah bandal tadi masuk pesantren, baru kirim ke Mesir. Pulang menjadi ustaz, agak jogal gitu ustaz. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Coba yang baik-baik itu tadi dimasukkan mengaji, kirim ke Mesir. Mantap ustaznya. Sopan santun baik dia. Ini yang udah berjogal tadi, yang bandel-bandel dikirim. Yang tamatan dari Amerika tadi pulang jadi sekuler. Dimasukkan pula lagi sekolah, entah apa-apa lagi sekolahnya. Ada yang model sekolah paham Wahabi, ada yang model paham Salafi. Begitu kita wirid Yasin di rumah, ini bid'ah, masuk neraka. Ayahnya dibilang bid'ah, so bilangnya ayah masuk neraka. Hendak gawat. Tapi kalau berkibot dibiarkannya aja. Orang baca Yasin marah dah. Orang sholat nanti satu pakai usolli, satu tak pakai usolli, ribut. Satu berkunut, satu tak berkunut, heboh. Satu berselawat pakai Sayyidina, satu tak pakai Sayyidina, heboh. Semuanya itu ada hadisnya. Yang tak pakai Sayyidina, la tusayyidni, jangan kau Sayyidinakan aku.
Kenapa begitu kata Nabi? Karena banyak kali orang mengkultuskan Nabi. Sampai darah bekap Nabi pun diminum orang. Ditanya, kenapa kau minum dari darah? Di tubuh Rasulullah ini tak ada yang kotor. Semuanya maksud. Sedangkan Rasulullah dijamin masuk surga. Aku ini belum tahu lagi. Emperannya pun tak dapat. Jadi minum ini karena cintanya aku kepadamu ya Rasulullah. Karena mantap lah niat kawannya tadi. Oh, mantap loh. Kau masuk surga. Masuk surga. Sampai-sampai Nabi pun mau buang hajat pun bingung. Dihintip orang. Makanya Nabi kalau buang hajat tak pernah nampak orang. Pernah dibaca dalam suatu hadis bahwasanya Nabi buang hajat baik air besar maupun air kecil langsung dihisap sama tanah. Kalau nggak dicari orang. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang pakai Sayyidina macam mana pula? Ada juga hadisnya dari Abu Bakar. Abu Bakar mensayyidinakan Nabi. Diam Nabi, hadis takrir namanya. Jadi dua-duanya itu ada hadis. Datang awak heboh, baru baca satu hadis, wah ini masuk neraka nih Sayyidina. Ini entah pakai Sayyidina, wah heboh. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang membuat Islam itu tadi merosot, yang hancurnya Islam itu sendiri yang membuat. Walaupun hakikatnya yang menghancurkan Islam itu adalah yang di luar Islam. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan henti-hentinya memusuhi umat Islam sampai umat Islam itu mau mengikuti ajaran mereka, atau umat Islam mau nunsep di bawah tapak kaki mereka. Tak akan henti-henti orang. Tapi kalau mau langsung tak bisa. Persatuan umat Islam ini hebat. Jadi bagaimana caranya? Dipecah-pecah ini umat Islam. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ma yahdimul Islam talasah. Yang menghancurkan Islam itu ada tiga. Tiga-tiganya dari Islam itu sendiri. Apa itu? Dallatul alim. Tergelincirnya orang-orang alim, yaitu para ulama. Tergelincir. Ulama terbagi dua. Ada namanya al-ulama warathatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Inilah ulama garis lurus. Apa ciri-cirinya? Dia tidak mau menjilat sama pemerintah. Inilah ulama yang garis lurus tuh. Tak mau cari muka sama pemerintah. Kemudian ciri-cirinya lagi, ulama tersebut tidak mau disogok. Ustaz, Pak Kiai, sekian, tolong halalkan ini. Tidak. Tambah lagi mobil Avanza, tidak. Pajero, tidak, haram. Fortuner, haram. Alfa, haram. Ferrari, haram. Apapun mau kau kasih, gunung Uhud pun kau conggokkan di sini, haram. Wah, itu baru mantap. Itulah baru ulama warasatul anbiya. Kemudian
Ciri-ciri ulama yang pewaris Nabi ini dibenci oleh musuh-musuh Islam. Benci aja orang tuh nengok. Inilah tanda-tanda ulama warasatul anbiya. Arahkanlah anak-anak cucu kita ke sana. Kemudian ada lagi yang kedua, al-ulama usuh. Ulama-ulama jahat. Ulama-ulama sesat. Apa ciri-cirinya? Menjilat sama pemerintah. Kalau yang tadi tak mau. Menjilat, cari muka. Kalau umpamanya pemimpin datang antara ke daerah kita ini, dia kalilah yang menyambut. Macam dialah yang paling alim. Masuk tua. Inilah ciri-ciri. Kemudian ulama tersebut bisa disogok. Coba kau halalkan ini, dapat mobil Avanza. Oke. Jadi ini ulama jahat. Kemudian ulama tersebut disukai oleh musuh-musuh Islam. Suka. Senang aja musuh-musuh Islam nengok dia. Makin dirangkulnya. Inilah ciri-ciri ulama jahat. Banyak itu, banyak. Banyak sekali. Jadi yang pertama yang menghancurkan Islam itu tergelincirnya para ulama. Yang kedua, jidalul munafik bil Quran. Orang-orang munafik mendebat para ulama dengan Al-Quran. Orang-orang munafik itu pakai Quran juga, pakai hadis. Tapi dikorek-koreknya, korek. Ini baru cocok nih, diarah-arahkan ke sana. Walaupun tujuan hadis itu tadi bukan ke sana. Ayat Al-Quran itu tadi bukan tujuannya yang dimaksudnya, tapi diarah-arahkan. Korek. Pakai Al-Quran, pakai hadis. Sedangkan ulama yang benar tadi, dia menjadi asalkan bercakap, tangkap. Inilah. Sedangkan Imam Ali karramallahu wajhah pernah berkata, seorang ulama yang alim, apabila dia melihat kemungkaran, keburukan, tapi diam saja, tak mau dia bercakap. Kata orang Melayu, sonyap aja. Inilah yang dikatakan setan bisu. Setan bisu ini di mana tinggalnya? Di dalam neraka jahanam. Dulu pernah di kampung kami di Batubara. Batubara dulu kan kebun kelapa. Kelapanya tinggi-tinggi. Sekarang kelapa udah nggak ada lagi di Batubara, diganti dengan kelapa sawit. Kalau dulu kami pulang kampung makan kelapa muda degan tua enak kali Pak. Mau dicampur pakai gula pasir, mau pakai gula aren, lengkap. Kemudian juga pohon kelapa itu bisa dibuat gula. Sebelum dia menjadi kelapa masih keluar lagi kayak apanya, runcingnya itu kayak peluru bentuknya. Dipotong, tampung air. Kayak gula juga ada, kayak aren juga ada jadi. Enak. Itu kalau dimakan, sehat betul. Luar biasa khasiatnya. Sekarang udah nggak ada lagi itu.
habis diganti dengan sawit. Jadi waktu saya masih kecil-kecil dulu, tukang nyuri kelapa tuh banyak, namanya susah pula hidup. Ngadu kami sama orang tua, mak, itu si Polan tuh manjat kelapa si Polan. Kelapa waktu dipanjat, udah biar aja, yang penting jangan dipanjat ke kelapa kita. Inilah contohnya. Yang penting jangan diganggunya kita. Nanti kalau kita bilang nanti besok diganggunya kelapa kita. Inilah yang setan bisu itu tadi diam. Kasih tahu. Oh, telepon. Zaman dulu tak ada telepon pula. Kasih tahu. Polat mau manjat ini. Oh, itu pula. Supaya bertobat. Terakhir yang tukang manjat itu tadi terjatuh, meninggal dunia. Terjatuh, wah, meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau ada kemungkaran, keburukan, langsung aja lapor sama Kepling, lapor sama aparat. Supaya apa? Supaya kita jangan dikatakan setan bisu. Kemudian yang ketiga, yang menghancurkan Islam itu kata Umar bin Khattab, hakama a'immatul mudillin, berkuasanya pemimpin-pemimpin yang sesat. Pemimpin-pemimpin yang sesat berkuasa. Suka hatinya saja. Tinggallah kita berpikir, tanya dalam hati, apakah ini sudah terjadi atau belum terjadi atau sedang terjadi? Tinggal dijawab aja di hati masing-masing. Jadi yang menghancurkan Islam itu rata-rata dari dalam. Kemudian penyakit umat Islam tadi yang sulit sembuh dari penyakitnya yang kedua. Wa idza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari urimat 'alaihim barakatil wahyi. Apabila umatku ini tidak lagi mau mengajak kepada yang baik, tidak mau lagi mencegah kepada yang buruk, mengajak orang berbuat baik tak ada lagi. Nampak orang yang berbuat buruk itu tarik, kau jangan berbuat buruk, jangan nyabu aja kau, ayo ke masjid mengaji, tak ada. Kalau waktu dulu di kampung kami dulu kecil-kecil hobi kali main bola. Begitu dah mau maghrib, datang uak-uak. Main bola berhenti. Kalau enggak aku laporkan kau nanti sama ayah kau. Aku kau berhenti ya. Zaman sekarang coba buat begitu. Nampaklah orang-orang main poli di Jalan Eka Rasmi. Simpang Eka Suka tuh kan main poli ya tuh. Mau maghrib, dajan maghrib, tak panggil. Bubar. Aku lapor kau, aku lempar batu nanti ada gitu pula kata dia. Mau ku semes pakai bola nih biar tumbang sekalian kata. Jangan macam-macam sekarang, tak bisa. Kalau tak percaya coba, tapi jangan saya pula nanti yang menyuruh. Itu kalau udah mau maghrib main poli orang tuh di simpang Eka Suka, Eka Rasmi itu kan ada lapangan polinya. Tegup berenor, datang lawak pula sini. Ini udah mau maghrib, bubar. Kalau gak disemes sama pakai bola ini untuk kau pak ada. Kalau di kampung kami dulu takut kami. Begitu ditegur sama uak-uak tuh, apalagi uak-uak tuh marbot masjid pula.
Wah, udah datang marbot dulu. Wah, takut. Bubar. Dibilang, aku bilang nanti sama ayah, udah mau maghrib nih. Takut. Apalagi ada orang main judi. Makanya kalau main judi dulu di kampung-kampung, di semak-semak, di hutan-hutan, pinggir-pinggir sungai main judi. Yang tak ditempuh orang. Sekarang main judi disiapkan warung. Coba larang itu. Ajab tau. Jadi apa sebab tadi? Tak ada lagi mengajak kepada yang baik. Tak ada lagi yang mencegah daripada perbuatan buruk. Kalau sudah beginilah umat nih, dicabut Allah keberkahan wahyu. Urimat alaihim barakatil wahyi. Dicabut Allah berkahnya wahyu. Tak ada lagi berkah. Kalau dulu di kampung kami, kalau udah maghrib, habis maghrib itu mengaji. Alif dua di atas an, alif dua di bawain, alif dua di depan un, an in un. Ba dua di atas ban, ba dua di bawah bin, ba dua di depan bun, ban bin bun. Waw sin sabdu date wasin date salam date lamim depanmu wassalamu. Dieja huruf itu lempang aja. Alif lam sabdu date alam date la Allah. Itulah kalau mengaji kami zaman dulu. Dan rata-rata orang mengaji zaman dulu yang pakai itu layak jadi imam. Betul-betul itu huruf itu dilatih oleh guru. Sekarang nggak lagi begitu. Batata baba bata, udah main begitu sekarang, Pak. Nah, pakai ikro. Sekarang ada lagi yang di atas ikro lagi, baru lagi. Tak apa-apa dong. Begitu dites, karena tak pernahnya diulang tadi huruf itu satu persatu. Begitu masuk alif lam mim, dibacanya alama. Kok tahu Ustaz? Ustaz juga mengaji privat ke rumah-rumah. Begitu ya, coba baca. Masuklah surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alama. Kenapa alama kau baca? Begitu kami mengaji dulu Iqra. Baca, tak selesai Iqra kau. Karena modelnya asal kau dah lancar anak-anak nih, dilompat. Udah lancar, lompat. Tapi kalau nggak dilompat, di Iqra 6 tuh ada alif lam mim. Itu mim bertasdid 3 harokat. Alif lam mim. Itu 3. Kaf ha ya ain sad. Kok pakai qalqalah Ustaz? Tapi tak ada qalqalah itu huruf shadnya. Iya. Ejaan shad itu pakai dal. Sad. Ada dal. Tak begitu, tak layak jadi imam. Silahkanlah jadi imam di rumah masing-masing.
Jadi kalau istrinya qori'ah tingkat internasional Ustaz, suaminya qori tingkat gang pun tak jebol. Jadi macam mana bisa yang qori'ah ini tadi jadi imam? Tak bisa. Tetap juga lah imamnya suaminya tadi, walaupun tingkat gang tak lolos. Jadi imam lah dia. Yang qori'ah di belakang tadi tahankanlah. Orangnya dia, pilihan dia boleh itu. Makanya dilatihlah suaminya supaya bagus bacaan. Jadi apa tadi? Yang mengajak yang baik tadi. Kalau dulu di kampung sering, anak-anak ayo masuk masjid. Masuk. Ada ribut, ada bapak-bapak tuh tebal kali kumis. Takut kan. Tapi tak mukul. Nah, itu pula enak. Zaman dulu tak mukul. Sekarang pula anak-anak dibentak nusir. Oh, ribut kali. Makanya sepi anak-anak sekarang di masjid. Ditambah lagi pula virus corona nih, makin tak ada lagi anak-anak. Bubar. Jadi kalau sudah anak-anak lah tak mau lagi ke masjid, terakhir orang ini kemana? Pergilah ke warnet sana orang. Ya macam kita nih bakalan habisnya kita nih. Makin lama makin tua, ditariklah sama sorum. Itu begitu. Tarik sorum, pengumuman lah innalillah. Satu-satu habis. Kalau nggak ada generasi, siapa nanti mengisi masjid? Ustadz juga termasuk BKM di Masjid Al-Hidayah, Jalan Karya Jaya. Sengaja Ustadz bilang, anak-anak nih jangan diusir. Ribut dia. Kita dulu kecil bukan ribut lagi, berantem di masjid mungkin. Bapak udah lupa. Main patuk lili lagi dalam masjid tuh. Dulu permainan pula main patuk lili ya pula dulu. Tak. Sekarang tak tahu anak-anak lagi main patuk lili. Ustaz tahu patuk lili ya? Tahu. Jadi main patuk lili ya dulu. Dibuat dari kayu tuh. Wah, tangkap. Kalau tangkap mati kawannya tadi. Awak ganti. Wah, gitu aja kerja. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau wahyu sudah dicabut oleh Allah, keberkahannya apa yang terjadi? Ya begitu-gitu aja lah. Kalau zaman dulu ada orang panas tinggi, demam, pergilah ibu itu dibawanya anaknya tadi yang panas tinggi tadi. Pak Lobe, anak saya ini dulu pre lah mengaji yo. Iyo kata Pak Lobe ini. Kenapa? Panas tinggi anak. Domam. Diambil Pak Lobe itulah pula daun sirih 3 helai. Bertemu ruas kata. Sekarang orang heboh kalau udah bertemu ruas nanti jodoh aja pula. Kalau dulu tidak. Dikunyah-kunyah sama Pak Kiai itu. Kata, diludah-ludainya, disombur-somburkannya. Besok mengaji anak. Jadi Ustadz paling hobi kali pula mencuri ilmu. Boleh dibaca Pak Kiai ini pas dia mengombuskan. Selawatnya dibaca. Allahumma salli ala sayyidina. Selawat. Berkah. Sekarang coba buat. Ada anak-anak sakit mata, semburkan pakai siri, makin bengkak mata anak. Kenapa? Tetanus kena ludah uap. Yang tak sakit mata pun jadi merah. Dikunyahkan siri itu. Wah bro, baca selawat. Kapan perlu baca lagi Al-Quran. Nggak punya ke mata anak tuh. Besok ke spesialis mata lah. Kenapa? Berkah wahyu sudah dicabut oleh Allah. Itu contoh. Kalau zaman kita kecil-kecil dulu,
Kalau mau ke dokter jauh. Kamilah pula dulu di Batubara. Tahun-tahun 70 80-an. Itu jalan simpang gambus tuh macam sawah, Pak. Sepeda pun tak bisa lewat. Mau ke dokter kemana pergi? Nun ke Kisaran sana, rumah sakit Simatupang. Jauh. Kemudian kalau mau pergi lagi ke rumah sakit kemana? Pergi lagi 50 kilo lagi. Kemana? Ke Tebing. Baru ada rumah sakit. Jadi siapa yang nak berobat? Pergilah, ada wak lobe di kampung tuh. Ada nenek-nenek tuh rajin tahajud malam datang nak ke situ. Nek, sakit nih ha, yang kena bisul lah anak tuh. Entah kena apa lah. Datang anak tuh kena apa bawanya lebih omak tadi. Kena apa anak ibu? Kena bisul. Dikunyahkannya aja pinang sama sirih tuh kalau pakai opo kata. Alhamdulillah baik atas izin Allah. Hai, masuk angin kena angin duduk, disemburkan juga sirih. Anak-anak masuk angin, dikasih yang daun apa pula namanya itu, disetuatar. Aman. Mau ke dokter, dalam perjalanan meninggal. Hancur kali jalan. Mulai terbangun jalan itu semenjak zaman Presiden SBY, barulah simpang gambus agak lancar sedikit. Kalau dulu sekolah sepatu dijinjek, pergi sekolah 3 kilo. Zaman sekarang awak berjalan 3 kilo, mak sakitnya. Kenapa? Udah mengkik badan. Kemana pergi naik sepeda motor, naik angkot, mengkik dia. Kalau zaman awak dulu tak ada mengkik. Mau ke mana? Mau pergi ke Pekan. 4 kilo berjalan. Semangat aja rombongan rame-rame. Bercerita-cerita lah pula omak-omak tu. Sawah kami pupuknya pupuk kandang. Oh, aku pupuknya pupuk kompos. Itu kata kalau omak-omak zaman dulu. Kalau omak-omak zaman sekarang tidak. Kalau suamiku malas sekali kerja. Kata suaminya yang diceritain. Di rumah sajalah duduknya. Tapi bukan ibu-ibu sini pula yang sana-sananya pula. Kalau ibu-ibu zaman dulu, Bu, yang diceritanya sawah kami pupuknya pupuk kompos, pupuknya pupuk kandang. Tanah itu tak mati. Sekarang pupuknya pupuk urea. Entah pupuk-pupuk apa namanya. Begitu ditanam sekarang tak menjadi lagi padi, rusak. Terakhir tanamnya sawit. Makin kering. Kalau dulu buat sumur di kampung tuh, buat sumur korek itu 3 meter 4 meter dapat air, 2 meter dapat air, cantik airnya, bisa untuk memasak. Sekarang tak bisa, Bu. Dikorek 3 meter 4 meter 5 meter hitam airnya. Air dari mana? Air dari akar pohon sawit itu tadi pindah ke situ. Tak bisa dipakai. Makanya kalau ada orang mau menjadi anggota dewan, mau caleg, mau apa, disitulah kan mengemis-ngemis di ke masyarakat. Apa yang kurang di kampung nih? Buat sumur bor lah. Buat sumur bor dalamnya luar biasa sampai 30 jutaan mengebor ke dalamnya. Dibuatlah ada 5 orang, ada 5 sumur bor, kampung sini 1, sana 1. Begitulah model sekarang di kampung. Asalkan pergi ke Batubara udah cantik air kelirnya. Iya, siapa itu kawan tuh yang mau menjadi kota dewan dibuatnya. Begitu tak lolos dan kota dewan, cabut ke balik bor tuh. Menangis orang kampung. Tak lolos pula, boleh buat. Banyak saingan. Cabut. Di sini pun banyak juga begitu. Udah diimpakkannya sejadah ke masjid, tak lolos, dia tarik balik sejadah. Kemudian yang terakhir, penyakit umat Islam sangat sulit sembuh dari penyakitnya. Wa idza tashabbat ummati syaqatat min ainillah. Apabila umatku ini saling caci memaki, saling sikut menyikut, menggunting dalam lipatan, serigala berbulu
domba, musuh dalam selimut, menjegal dari belakang, banyak-banyak istilahnya, entah apa. Saqatat min ainillah, jatuh pandangannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah jatuh pandangan di sisi Allah, percislah sebagaikan bangkai berjalan di sisi Allah, tak ada apa-apanya, hina di hadapan Allah. Ada orang nanti beli kulkas, tetangganya besar kulkasnya, yang sebelah rumah pula yang kedinginan. Yang sebelah rumahnya, depan rumahnya beli kompor yang besar, namanya usaha pula, dia jualan. Beli kompor besar, dia yang kepanasan. Beli mobil nanti tetangganya, wah dari mana itu duit? Ini namanya penyakit SMS namanya. Susah nengok orang senang, senang nengok orang susah. Ini penyakit hati. Udah tak cakapan. Kadang-kadang gara-gara sikit, gak berseteguran 3 hari, 7 hari, 14 hari, tak cakapan. 3 hari aja gak cakapan, amal ibadah tak diterima oleh Allah. Kalau udah kami tegur Ustaz tapi tak mau dia menyaut Ustaz, itu lantak dia. Yang penting udah minta izin sama dia. Tak mau dia, itu terserah dia. Jadi kalau kau yang tidak mau minta izin, aku lebih parah lagi. Ini bahaya. Kalau kau tak nengok aku, besok aku berjalan belakang aku ketunjuk sama kau. Ini yang bahaya. Inilah namanya saqatat min ainillah, jatuh pandangan di sisi Allah. Kalau sudah jatuh pandangan kita di sisi Allah, percislah bagaikan bangkai berjalan di sisi Allah, tak ada apa-apanya. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian sajalah tausiah kita pada pagi hari ini. Ada 3 penyakit umat Islam sangat sulit sembuh dari penyakitnya. Jauhilah penyakit yang 3 macam itu. Kemudian arahkanlah anak-anak kita ke madrasah. Arahkanlah anak-anak kita mengaji sekolah agama. Bukan sekolah agama 100% tidak. Dapat 50-50 pun jadilah. 50 agamanya, 50 umumnya. Tapi kalau ayah kami dulu memang diarahkannya kami mengaji. Apa kata dia bercakap? Kau ini memang kuarahkan kau mengaji. Ibaratkan ayah menanam padi. Kalau sudah padi ayah tanam, pasti rumput akan tumbuh. Kalau kau kutanam kau ilmu akhirat, ilmu mengaji, duniamu pasti akan datang. Tapi kalau kutanam rumput di sawah nih, kata, jangan harap tumbuh padi. Ada orang menanam rumput, tumbuh padi, mantap kali itu. Takkan mungkin itu. Jadi kalau ku tanamlah kau pelajaran umum saja, ku sekolahkan kau umum, jangan harap kau nanti agama ini bisa tahu kau. Jangan-jangan kau nanti ayah meninggal dunia, takkan bisa kau menyolatkan aku. Daerah kita ini pun banyaknya Ustaz tengok. Karena Ustaz di sini bilal jenazah di gedung Johor. Begitu nanti mau memandikan, ada anaknya yang mau mangku, aduh Ustaz, tak sanggup aku menengoknya. Tak sanggup dia menengoknya nak mangku ayah. Terakhir pakai apa? Pakai meja. Mau mangku orang tuanya terakhir aja tak bisa. Ada. Bukan di sini pula. Kemudian lagi begitu mau menyolatkan, ayo bapak jadi imam. Aduh sariawan, kurang enak badan. Sedih aku, nggak tahan aku, nggak tega. Yang ianya tak bisa. Begitu nanti mau mentalkinkan ke kuburan, aduh
lupa bawa kitab. Kata. Kalau Ustaz bawa kitab, ini kitabnya, aduh, tak lupa pula bawa kacamata. Kata. Banyak kali pula apa. Memang tak bisa. Coba diarahkan anak ke agama, dia yang jadi imam. Allahu Akbar. Tak ada yang bisa menghijab. Ini apa? Udah Pak Bilal saja. Kuserahkanlah ayahku ini. Pakai ijab kabul pula tuh. Macam akad nikah aja. Kuserahkanlah orang tuaku ini, Ustaz, untuk menjadi imam. Iyo, saya terima. Untuk tahu, saya terima nikah kau tuh. Untung tak begitu jadi. Macam acara akad nikah jadi. Nah, begitulah. Apa sebab tadi? Karena kita sebagai orang tua tidak mengarahkan anak ke sekolah agama. Terakhir apa? Mau mendoakan kita di alam barzakh pun tak pasal manggil orang. Begitulah jadinya. Manggil anak yatim. Manggil anak yatim itu sebenarnya bukan suruh mendoa. Jadi manggil anak yatim itu cocoknya disantuni, kasih makan, kasih duit, biaya sekolah dia. Awak tidak. Memang niat anak bersedekah, tapi litak anak suruh marhaban, menabalkan nama, baca yasin. Kok tahu Ustaz? Ustaz juga mantan anak panti asuhan di Ismailiyah. Dipanggillah sama bapak-bapak tuh. Kami 10 orang ya anak yatim. Iyalah, dijemput pula naik mobil. Wah, zaman-zaman tahun 80-an pula naik mobil dah mantap kali rasa, walaupun naik hardtop. Goyang-goyang, lepek. Begitu sampai sana, apa? Tahtim tahlil, panjang pula tuh, dihantam oleh wak tuh. Sedangkan awak tadi di panti belum makan, habis sholat Jumat belum lagi makan awak. Datang bapak tuh baca tahtim panjang, tahlilnya pun panjang. Udah siap tahlil, baca berzanji. Apa kata ibu tuh? Ustaz, jangan potong-potong ya. Iya, kata Aljan. Semua dibaca sampai habis. Mak perut begini. Makanya banyak ustaz-ustaz kena penyakit asam lambung. Makannya tak teratur. Begitu sudah sampai walamma akhir marhaban lagi. Tepung tawar, bepantun pula lagi waktu begitu udah siap, tepung tawar pusaka adat itu ada aja lah pula, namanya pula tukang pantun. Turun temurun sejak dahulu, dengarkan kata-kata nasihat, sisipkan dia di dalam kolbu. Hati-hati memetik bunga mawar, salah petik tertusuk durinya. Hati-hati puan dan tuan tepung tawar, salah niat sirik jadinya. Sampai hafal lawak pantun waktu. Karena seringnya pula ikut marhaban tadi. Udah siap tabalkan nama, baca doa lagi. Doanya doa apa? Doa berzanji. Nanti kalau khatam Quran, doanya khatam Quran. Anak tadi, yang anak yatim tadi begini. Kasihan juga awaknya. Jadi kalau umpamanya anak berdoa pula, panggil orang-orang kampung tuh, 40 orang berdoa. Kalau untuk nanti anak-anak itu anak sedekah, tinggal sedekah. Begitu pula. Bapak Ibu hadirin hadirat, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tak ada, kita tutup dengan doa. Iya. Waalaikumsalam.